Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu ini berjumpa lagi dengan saya, Ibu Anggit ya. Dalam materi PKK minggu ini kita akan melanjutkan materi bab yang kemarin, yaitu pengujian dan kesesuaian produk. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan ya. Oke, yang kita bahas dalam minggu ini tetap yaitu pengertian dan prosedur pengujian produk, fungsi standar dan tujuan pengujian produk. Yang ketiga, menetapkan prosedur pengujian produk. Dan yang keempat, menyusun tahapan pengujian produk. Yang kita bahas pertama kali yaitu pengertian pengujian produk. Mengulas materi minggu kemarin ya, apa sih pengertian pengujian produk itu? Kegiatan yang merupakan salah satu tahap dalam pengembangan sebuah produk baru. Sebelum produk baru itu dipasarkan, produk itu terlebih dahulu akan diuji. Untuk apa? Mendapatkan umpan balik dari kelompok konsumen atau penilaian konsumen yang akan menjadi sasaran. Dengan pengujian konsep produk, perusahaan akan memperoleh produk atau merek yang mempunyai masa depan yang baik atau kualitas yang sangat baik kalau sudah produk tersebut kita uji. Oke, kita lanjutkan yaitu prosedur pengujian produk. Ada 4 garis besar terdapat di dalam inti dalam prosedur pengujian produk. Di antaranya yang pertama yaitu pengujian teknis. Apa sih pengujian teknis itu? Siapa yang tahu? Oke, di sini masih ingatkah kalian tentang materi prototype yang ada di kelas 11? Prototype itu apa sih, Nak? Prototype itu nanti dibuka lagi di buku kelas 11 ya. Dengan cara membuat prototype yang merupakan approximation produk akhir. Jadi produk akhirnya adalah prototype. Prototype itu seperti kemasannya ya. Yang kedua adalah pengujian preferensi dan kepuasan. Untuk apa pengujian preferensi dan kepuasan itu? Digunakan untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran dan untuk membuat ramalan penjualan awal dari produk baru. Kalau kalian sudah tahu pengujian preferensi dan kepuasannya, pasti sudah tahu berapa banyak produk yang akan dihasilkan. Biasanya disesuaikan dengan banyaknya kepuasan yang sudah didapatkan dari konsumen. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah pengujian pasar simulasi. Ya, apa sih simulasi itu? Oke, nanti kita bahas lagi kalau masalah simulasi ya. Merupakan prosedur riset pemasaran yang dirancang untuk memberikan gambaran cepat dan murah mengenai pasang pasar yang dapat diharapkan dari produk baru. Yang keempat adalah pengujian pasar. Pengujian pasar adalah perusahaan menawarkan suatu produk untuk dijual di wilayah pasar terbatas yang sedapat mungkin mewakili keseluruhan pasar, di mana produk tersebut nantinya akan dijual. Biasanya ini yang dinamakan test market ya, namanya atau pengujian pasar. Nanti kalau seandainya barang baru tersebut itu sudah layak dijual, maka akan dipasarkan ke pasar yang lain. Oke, paham sampai sini? Selanjutnya fungsi dan standar tujuan pengujian produk. Apa sih fungsinya pengujian produk itu? Pasti ada fungsinya ya, kalau produk baru itu harus diuji.
memberikan penilaian yang lebih rinci mengenai peluang sukses produk yang baru. Jadi kalau sampean menguji produk baru, pasti tahu nanti ini harus bagaimana, apa yang harus dilakukan. Yang kedua adalah mengidentifikasi penyesuaian akhir yang dibutuhkan untuk produk. Yang ketiga adalah menetapkan elemen-elemen penting dalam produk pemasaran yang akan digunakan untuk memperkenalkan produk di pasar. Ya. Selanjutnya, sudah paham sampai sini? Nanti kalau seandainya kurang paham, bisa nanti japri ibu ya. Bu, poin ini yang belum paham ini. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan standar pengujian produk. Standar pengujian produk secara umum mengenai tanggapan konsumen maupun masyarakat mengenai produk yang ditawarkan. Yang pertama adalah pasti adalah harga yang ditawarkan. Ya, kalau seandainya cocok pasti nanti dibeli. Yang kedua, fitur atau manfaat yang diperoleh. Biasanya sesuai dengan fitur dan manfaatnya. Yang ketiga, hemat dan praktis penggunaannya. Yang keempat, bersifat mobil atau fleksibel. Yang kelima, mutu dan kualitas. Yang keenam, kepuasan saat menggunakan produk tersebut. Yang ketujuh, cara mendapatkan dan pemeliharaannya. Biasanya yang lebih simpel dan kualitasnya lebih bagus itu yang akan dicari dengan harga yang cocok ya, yang sesuai dengan kualitasnya. Kalau seandainya kualitasnya baik, pasti harganya juga bagus ya. Kalau seandainya harganya murah, kualitasnya pilihnya bagus, itu 1001. Jadi kalau seandainya barangnya mahal, pasti kualitasnya sangat bagus. Salah satu tujuan dari adanya pengujian produk baru yaitu untuk mengetahui apakah ada kesesuaian antara fungsi produk dengan manfaat produk yang didapat. Selain pengujian produk, pada intinya hanya untuk mengetahui tingkat permintaan konsumen terhadap produk yang dibuat. Semakin tinggi tingkat permintaan, semakin bagus. Namun jika permintaan rendah, maka perubahan harus berpikir ulang serta lebih mematangkan lagi konsep produk barunya. Selanjutnya, setelah tujuan, kita akan membahas yang ketiga, menetapkan prosedur pengujian produk. Ya. Apa saja prosedur pengujian produk di sini? Yang pertama adalah harus bisa menetapkan prosedur atau tahapan dalam pengujian suatu produk. Prosedur inilah yang akan digunakan dalam tahapan pengujian produk. Selanjutnya, langkah atau tahapan pengujian produk di antaranya apa saja? Yang pertama, penyelesaian prototipe produk akhir. Yang kedua, pengemasan produk akhir. Yang ketiga, tahap pengujian. Tahap pengujian itu diantaranya ada tes daya tahan produk. Berapa lama produk tersebut akan bertahan lama? Itu juga harus dites. Karena apa? Karena nanti biasanya di pemasaran atau promosi nanti disampaikan kualitas atau ketahanan suatu produk. Yang kedua, perubahan yang terjadi. Yang ketiga, pemeliharaan produk. Setelah tes daya tahan produk, yang kedua adalah
tes kualitas bahannya. Biasanya akan disampaikan yang pertama jenis bahannya apa, ya. Yang kedua pandangan konsumen. Baru yang ketiga adalah tingkatan kualitas, ya. Seperti contohnya apa? Barang ori, barang KW, KW1, KW2 itu namanya tingkatan kualitas. Yang kedua, cara memperoleh bahannya. Kalau seandainya pemerolehan bahannya itu susah, pasti barang tersebut akan mahal, ya. Selanjutnya adalah tes market. Tes market itu adalah tes pasar. Yang pertama yang akan dites adalah desain dan kemasan produk, ya. Seperti prototype itu kemasan produk. Yang kedua, harga yang ditawarkan. Yang ketiga, fitur dan manfaat. Yang keempat, keunggulan produk. Yang kelima, hemat dan praktis, ya. Pasti itu akan disebutkan atau dijelaskan ketika kita mempromosikan suatu barang. Yang ketiga adalah tes kepuasan konsumen. Tingkat kepuasan yang akan didapatkan layanan purna jual. Yang ketiga, perlu tidaknya respon balik produsen kepada konsumen. Sepertinya itu sangat perlu sekali responnya produsen kepada konsumen, ya. Selanjutnya menyusun tahapan pengujian produk. Menyusun tahapan pengujian produk di sini ada beberapa, ya, tahapannya. Tahapan yang pertama yaitu menyiapkan prototipe atau kemasan produk atau konsep produk. Dibuat prototipe yang sangat menarik. Biasanya orang akan membeli barang ketika kemasannya itu baik, warnanya bagus, ya. Yang kedua, menyusun metode pengujian. Yang keempat, menyusun indikator pengujian. Yang kelima, melakukan pengujian. Yang kelima, melakukan analisis hasil pengujian. Yang keenam, menyusun kesimpulan. Yang ketujuh, evaluasi dan pengembangan. Ya, perlu dan sangat perlu sekali evaluasi produk itu dalam perusahaan. Karena apa? Setiap ada produk baru pasti akan dikoreksi. Apa saja kekurangan dalam produk tersebut. Kalau bisa tidak ada kekurangan, malah harus ada kelebihannya. Karena apa? Karena kelebihan dapat mempengaruhi purna jualnya, ya. Kalau seandainya banyak kelebihan dalam produk tersebut, pasti produk tersebut akan laris, ya. Demikian